Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danilo Yukara Perdana dengan NIM D300237 akan menjelaskan Project Citizen atau proyek warga negara saya. Jadi tahap-tahap dari Project Citizen ini pertama pendahuluan, lalu masuk ke tahap kedua yaitu isi proyek, lalu tahap ketiga adalah tahap refleksi. Nah, pendahuluan proyek warga negara adalah suatu perlakuan institusional berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Lalu, Project ini memiliki tujuan yaitu belajar terlibat dalam kehidupan masyarakat, lalu mengeksplorasi masalah dalam komunitas, lalu kaum muda sebagai sumber daya masyarakat. Dan langkah-langkah untuk proyek warga negara adalah pertama, mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan informasi, lalu menguji pemecahan, lalu kita mengembangkan kebijakan publik beserta didik sendiri, lalu mengembangkan rencana tindakan. Nah, lalu kita beralih ke isi, jadi isinya yang kita dapatkan, yang saya dapatkan setelah saya melakukan pengamatan di sekitar lalu studi teratur, saya menemukan masalah-masalah berikut dengan tanya-tanya orang di sekitar juga. Jadi berikut, jadi pertama identifikasi salah, saya mendapatkan kurangnya wawasan masyarakat desa tentang lingkungan dan bangunan, pohon yang terlalu besar tidak terurus dan kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan. Lalu topik yang saya pilih adalah kurangnya wawasan masyarakat desa tentang lingkungan. Lalu relevansi topik dengan program studi adalah pembangunan batas rumah menjadi tidak kokoh. Lalu relevansi topik dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan dan kemampuannya. Maksudnya di sini kemampuan adalah kemampuan jenis tanah atau tanah air. Lalu jenis produknya adalah produk video presentasi. Next. Lalu berikut adalah lampiran tentang sesuai yang project yang saya buat. Jadi setelah saya uh, mengidentifikasi masalah tadi, saya menemukan sumber referensi yang mendukung proyek warga negara yang akan saya buat. Jadi pertama diambil dari artikel jurnal, lalu yang kedua adalah diambil dari media online, kontur tanah itu seperti apa, lalu peraturan perundang-undangan tentang tanah air, lalu next tentang langkah-langkah. Jadi setelah saya membaca referensi dan mencari referensi, saya eh, saya menemukan mendeskripsikan langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk membuat versi negara ini, yaitu langkah satu mengenali dan mempelajari permasalahan, lalu langkah dua mengumpulkan informasi data yang mendukung permasalahan, lalu langkah ketiga pemecahan masalah, langkah keempat solusi permasalahan, langkah kelima pengembangan tindakan, dan terakhir adalah link video presentasi yang deskripsinya sesuai ini dan progresnya persennya sesuai ini juga. Lalu next, nah sekarang kita sudah berada ke refleksi, jadi ke tahap terakhir. Jadi setelah sekian banyak dan akhirnya pada tahap yang terakhir eh, dan sekalian untuk membuat video dari YouTube ini, jadi saya mendapatkan refleksi dari project yang saya terapkan. Pertama relevansi dengan mata kuliah yaitu permasalahan diperhatikan karena memiliki relevansi antara kewarganegaraan dan arsitektur. Kurangnya wawasan masyarakat desa tentang pentingnya perundang-undangan tanah air. Nah, relevansi dengan program studi yaitu tidak memiliki wawasan tentang kontur tanah yang merupakan bagian dari tanah air membuat bangunan tidak kokoh. Lalu muatan nilai-nilai Pancasila pada produk seperti berikut, dan manfaat yang diperoleh menambahnya wawasan untuk masyarakat awam, khususnya masyarakat desa. Lalu kekurangan dan kelebihan Pancasila, kekurangan agak susah disampaikan karena memang masyarakat desa itu sedikit
mungkin susah diatur atau masih keterbatasan wawasan. Lalu untuk kelebihannya memberikan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa sang punya rumah. Jadi jika bangunan, dengan struktur yang bagus dapat, dapat menyelamatkan seisi rumah itu, begitu. Nah, untuk saran untuk tugas projek Organa tidak ada. Eee, Mungkin, presentasi dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.